Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu dosen kita, Ibu siapa namanya? Ibu siapa? Ibu Rati dengan Ibu Respa. Saya tanya, siapa yang kilat di sini dosennya? Nggak ada katanya. Betul nggak? Ada dosen yang killer nggak di sini? Nggak ada ya? Oh gitu. Saya tanya yang killer nggak ada, baik semua. Terus yang kedua, siapa yang paling cantik di kelas ini? Siapa? 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 Widya. Siapa? Atau siapa yang baru jadian di sini, siapa coba? Ada nggak yang baru jadian? Ah? Aang. Aang sama siapa? Aang sama siapa? Selamat ya. Selamat yang baru jadian. Tepuk tangan. Yang paling cantik juga selamat, karena Anda pasti akan menjadi memori untuk teman-temannya. Baik. Siap Ibu. Baik. Baik. Oke, udah pada makan siang belum? Oh belum. Oke, saya cuma dikasih waktu 1 jam. Kita manfaatkan waktunya ya. Baik, nama saya adalah Ade Wardana Adinata. Saya dulu kuliah di IPB Angkatan 38. Setelah 21 tahun saya balik lagi nih, baru nginjak lagi IPB. Tadi makanya saya pas datang masuk gerbang, rute saya setiap pagi itu ke sini. Langsung tadi ke Al-Huriyah, sholat zuhur, datang sini makan siang. Dulu di sini belum ada gedung, masih kosong. Ada danau di sini. Biasanya saya kalau motong jalan masuk gedung rektorat ke sini, terus ke Papen. Fakultas saya di Papen. Baik, ini adalah Minaco Indonesia. Minaco Indonesia adalah Global Ornamental Plant Supplier and Community Development. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya begini. Saya itu dulu lulus IPB, masuk ke mana coba? Ada yang bisa nebak nggak? Setelah lulus IPB, kerja di mana? Hah? Nah, di bank. Institut Perbankan Bogor. Jadi saya dulu kerja di bank selama 5 tahun. Setelah itu saya keluar. Kenapa keluar? Karena sederhana aja. Saya bilang ngapain saya banyak uang tapi jaminannya nanti kerak neraka. Jadi saya keluar. Pas saya keluar, ibu saya nangis. Ngapain keluar katanya? Ibu saya kepala sekolah, ayah saya kepala sekolah. Itu saya bilang, saya kan tidak mungkin kerja terus di bank. Saya banyak uang, tapi jaminan saya kerak neraka. Saya bilang begitu. Karena kan riba kan, riba gitu kan. Nggak tahu nanti syariah gimana tuh. Nanti kita tanya ibu dosen kita. Akhirnya saya keluar. Ibu saya nangis, kata ibu saya, ngapain jadi guru? Kata dia begitu. Saya ingin bermanfaat untuk orang banyak, saya bilang begitu. Terus pilihannya hanya satu, saya jadi guru. Terus kata ibu saya, kan kalau orang tua kamu guru lalu kamu jadi guru, dia bilang, itu orang pasti akan banyak bertanya. Tapi kalau orang tahu kamu, masa orang tuanya guru, kamu juga jadi guru? Kalau kerja di bank kan, orang nggak akan nanya lagi. Ade Wardana kerja di mana? Di bank. Bank apa? BRI. Wah salah, saya sebutin merek. Dulu saya di BRI. Udah gitu, saya tetap keluar. Saya bilang saya keluar. Saya mau keluar. Saya keluar, terus saya mulai usaha. Bisnis. Waktu itu saya bisnis di mana coba? Awal saya bisnis itu di properti dulu. Jadi, kalian lihat nggak yang lagi viral? Masjid Taki Malik. Oh iya. Iya kan? Iya. Itu kerjaan saya dulu. Tapi bukan kasusnya. Bukan kasusnya. Saya dulu pernah beli tanah nggak pakai uang. Beneran? Ada tanah di Kota Bogor, itu 5.000 meter. Terus saya tuh nekat. Datang ke situ, saya bilang, Pak, ini
dijual tanah, dijual dia bilang. Berapa? 750.000 per meter. Oh, boleh saya beli? Boleh, kata dia begitu. Suratnya apa? Sertifikat. Oke, saya bilang. Terus apa? Saya pinjam uang ke orang untuk DP. Nah, saya dapat 300 juta. Saya bilang saya DP 300 juta, tapi saya minta waktu untuk melunasi. Waktu itu saya ingat total yang harus saya bayar 2,7 miliar. Usia saya waktu itu di kisaran 29 tahun. Lalu saya bayar 300 juta, dibuat surat akta jual beli. Saya bilang nanti AJB-nya taruh aja di lurah, kan begitu ya. Jadi ternyata setelah AJB disimpan di lurah, sertifikatnya di lurah, saya garap lahan tanah itu. Boleh saya kapling-kapling, saya buat 33 kapling waktu itu. Setahun, jadi setiap kali ada yang beli tanah itu, saya bayar ke pemilik tanah. Ada yang beli, saya bayar ke pemilik tanah. Jadi dalam kurang lebih 4 bulan, tanahnya lunas. Dari 2,7 miliar waktu itu, akhirnya saya dapat uang 7,5 miliar. Silakan. 7,5 miliar. Mulailah saya membangun usaha lagi. Waktu itu karena saya dulu di BRI berhubungan baik dengan para senior saya, ada senior saya menjadi kepala cabang. Lalu dia bilang, Mas Ade, bisa nggak nyiapin kantor-kantor unit untuk BRI, nanti kita beli, dia bilang. Nah, itu nekat lagi, saya bebasin tanah, beli tanah, saya bangun ruko, nggak ada perjanjian, nggak ada apa dengan BRI. Waktu itu modalnya 700 juta, setahun baru BRI beli waktu itu 3,5 miliar. Banyak lagi uang, ya kan? Nah, setelah banyak uang, lalu 2018 saya nyalon Bupati Bogor. Wah, jalur independen. Hebat nggak? Hebat. Jadi, jalur independen saya kumpulin 385.000 KTP. Keliling se-Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ini ada 434 desa, 17 kelurahan, 40 kecamatan. Kalau kita punya waktu 365 hari, nggak cukup satu desa satu hari. Saya keliling, nyalon bupati 2018, akhirnya independen dan saya kalah. Habis uang 25 miliar. Itu di usia 33 tahun. Wah, 25 miliar, habis. 2019 saya punya aset Alfamart Indomaret terakhir. Ada orang datang, mau nggak nyalek DPR RI, dia bilang. Wah, 2019. Saya bilang, saya habis nyalon bupati, kalah. Tapi suara saya banyak. Waktu saya dapat suara peringkat ketiga saya. Nyalon bupati, Alfamart Indomaret saya jual. Nah, aset terakhir saya jual. Akhirnya apa? Saya menang, tapi saya tidak dilantik. Nah, yang dilantiknya ada artis tuh. Sampai sekarang dia anggota DPR RI terus tuh di Kabupaten Bogor. Dan partai itu baru pecah telur setelah saya mencalonkan diri di DPR. Sebelumnya dia tidak pernah punya kursi di Jabar 5, Kabupaten Bogor. Sedih nggak? Nah, udah jatuh tertimpa tangga kan, duk, udah. Jadi kalau ada bahasa jangankan manusia, ya lalat aja nggak mau nempel di badan saya, itu saya pernah ngalamin. Jangankan manusia, lalat saja tidak mau nempel di badan kita, itu saya pernah ngalamin. Kenapa? Kalian tidak akan pernah merasakan pada saat jatuh, tidak punya uang, tidak punya teman kalian menjauh, jangankan di telepon, ya kan, menanyakan kabar pun tidak. Jadi kepemimpinan itu ada karena jabatan, ya. Dulu saya kan punya jabatan, dulu saya ketua partai di Provinsi Jawa Barat, lalu saya mundur karena nyalon bupati. Nah, ada karena kepemimpinan pengaruh, ya. Ada karena kepemimpinan SDM, ada juga karena kepemimpinan pengakuan. Nah, ini yang paling sulit di level yang terakhir itu. Jadi pelajarannya adalah di dalam kehidupan itu pasti ada naik dan turun. Banyak teman-teman saya waktu 2018 nyalon bupati atau wakil bupati kalah,
lalu dia tidak bisa bounce back, tidak bisa bangkit lagi. Akhirnya apa? Akhirnya kehidupannya malah makin menderita. Ada yang berakhir di penjara, ada yang dia akhirnya gila, ada yang akhirnya hidupnya berantakan, kan begitu ya, karena dia mengorbankan semua untuk pertarungan itu. Nah, di saat saya jobless, tidak punya uang, tidak punya jaringan, tidak punya apa-apa, akhirnya apa? Apa yang kita lakukan? Apa yang kalian lakukan kalau dalam kondisi seperti itu kira-kira? Ayo. Apa? Pinjam uang, terus cari kerja, terus apalagi? Yang di belakang nggak ada suaranya? Nggak ada. Mudah-mudahan nggak mengalami ya. Apa yang saya lakukan? Kembali kepada Allah. Nah, gitu dong. Kembali kepada Allah. Ya kan? Saya balik kepada Allah. Ya Allah, tidak mungkin yang pertama saya menjadi orang miskin. Tidak mungkin saya tidak bisa bermanfaat untuk orang banyak. Saya harus jadi orang besar, saya harus jadi orang kaya kembali, saya harus bisa memimpin kembali. Jadi di bulan April setelah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019 saya jobless sampai bulan November tanggal 10. Minaku Indonesia ini didirikan dari nilai uang berapa, coba tebak? Berapa? 50.000. Berapa? 500. Berapa? 150. Yang betul 500.000. Lebih tepatnya 475.000. Kenapa? Karena yang 25.000 saya beli rokok. Jadi kepotong 25.000. Jadi 475.000. Jadi saya beli rokok. Tapi saya bertransaksi sama Allah. Ya Allah, saya mau buka usaha namanya Minaku, ya. Tapi Allah tolong jaga, tolong rawat, tolong besarkan perusahaan ini. Saya kasih Allah saham 5%. Nah, itu udah dalam kondisi terpojok kan? Akhirnya apa? Dalam 10 bulan, uang itu menjadi 5 miliar. 10 bulan. Dari 500.000, 10 bulan, 5 miliar. Saya tidak suka tanaman hias, sampai hari ini saya masih berusaha untuk menyukai tanaman hias. Tidak punya ilmu tentang tanaman hias, kecuali tanam rumput, karena saya dulu di Fakultas Peternakan. Tapi karena orang kalau sudah jatuh, ditekan, lalu dia akan mau untuk belajar. Akhirnya saya belajar. Tapi 10 bulan itu saya menderita. Kenapa? Karena saya hanya tidur selama 4 jam. Jadi kalau teman-teman nanti lihat di Instagramnya, dan nanti saya sampaikan apa nama Instagramnya, nanti scroll yang paling pertama kali tanaman yang saya beli itu dari uang 475.000, dan itu tanaman yang tidak laku dan tidak ada pembelinya atau tidak ada peminatnya. Karena apa? Saya juga nggak punya basic tentang tanaman hias, mengerti pun tidak gitu. Hanya karena modal nekat. Jadi bisnis itu tidak harus dimulai dari sebuah hobi, ya, tidak harus dimulai dari apa yang kita kuasai gitu. Tapi apa? Langkah pertama adalah sebuah keberanian, membangun mindset kita dan apa? Mentalitas kita, itu yang paling penting. Oke. Next, Mas. Oke, ini saya. Kami sekarang sudah ada di 54 negara. Indonesia adalah negara mega biodiversity. Kita punya 39 ecoregion. Tanaman hias kita itu varietasnya paling banyak dibandingkan negara-negara tropis lain. Kita hanya bisa bersaing dengan Amazon, hutan Amazon. Tapi Amazon pun karena dia satu hamparan, maka tanamannya itu seragam. Tapi kalau di Indonesia beda-beda. Beda jenis tanaman, misalkan apa ya? Homalomena misalnya, ada tanaman Homalomena ya. Homalomena antara Homalomena Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Papua, itu pasti beda. Beda bentuk daunnya, beda warnanya, tapi jenisnya sama.
Kalau di hutan Amazon dia sama semua. Lalu Indonesia ini punya ribuan atau mungkin puluhan ribu varietas tanaman hias. Next. Ya, ini problem dan solusinya. Saya melihat, kan kalau bicara tanaman hias, semua kita juga mungkin tahu dari, saya dulu tahu tanaman hias dari kakek nenek saya dan ibu saya. Kita sudah tahu dan itu ada potensinya. Tapi apakah potensi itu sudah maksimal? Nah, itu belum. Nah, tugas saya adalah memaksimalkan potensi itu. Next. Oke. Ada yang tahu nggak kalau pasar tanaman hias itu kalau disatukan konsumsi kopi dan teh disatukan itu tidak bisa mengalahkan tanaman hias? Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada. Jadi kalian banyak ngopi kan? Banyak ngeteh. Nah, pecinta kopi, pecinta teh disatukan itu tidak bisa mengalahkan market size-nya tanaman hias. Market size-nya tanaman hias itu nilainya 3.000 triliun setiap tahun. Jadi 1 tahun APBN-nya Indonesia. Ya. Jadi ini konsumsi kopi, teh disatuin masih belum bisa ngalahin market value-nya global tanaman hias. Tetapi yang menikmati pasar 3.000 triliun itu Belanda 40%, Ekuador 15%, Jerman 16%, Thailand 8%, Vietnam 7%, Singapura 5%, ya. Indonesia 0,08% karena orang IPB-nya pada kerja semua di bank. Gitu. Jadi saya harapkan nanti ke depan di kelas ini ada yang melanjutkan usaha-usaha yang seperti ini, ya. Oke. Next. Nah, ini bisnis kontraknya Minaku dengan beberapa negara. Di tahun 2021 Minaku pernah dapat kontrak itu nilainya 2,3 triliun. Penandatangannya disaksikan oleh Menteri Pertanian waktu itu, Dirjen Horti dan anggota DPR RI Komisi 4. Ini adalah existing customer kita. Next, Mas. Ini adalah top 20 pipeline import company. Next. Lanjut. Nah, ini kita berkolaborasi dengan para petani. Lanjut. Nah, ini tanaman-tanaman hutan Indonesia. Ada yang dari Sulawesi. Mana? Sulawesi? Nggak ada. Mana? Oh, siapa nama Ki? Nama siapa Mi? Hairul. Hairul, kamu tahu nggak ini tanaman dari Sulawesi? Nggak tahu kamu kan? Kamu tahu nggak berapa orang Cina jualan tanaman ini setiap tahun? Nggak tahu juga. Lab Cina menjual tanaman ini setiap tahun kurang lebih 30 juta tanaman setiap tahun dari labnya dia. Pemiliknya ada, nama labnya itu kalau coba teman-teman buka di Google, Brighton. Brighton itu satu lab di Cina yang paling besar di dunia dengan jumlah produksinya 100 juta tanaman setiap tahun. Pemiliknya Charles, itu orang Cina, teman saya. Dan insya Allah nanti saya ketemu dia di bulan November tanggal 4 di Belanda. Karena dia mau buka lab di Indonesia. Ini dari Sulawesi. Berapa tahu harganya? Nggak tahu juga. Ini dulu tahun 2021 ini harganya menyentuh sampai angka 100 euro per tanaman. Jadi berapa? 1.900.000 satu tanaman. Ada yang dari Papua di sini? Nggak ada. Ada yang dari Sumatera, Medan. Mana Medan?
Ayo Medan, pasti ada. Aceh ganja kalau Aceh kan. Kalimantan mana? Ada yang dari Kalimantan? Nggak ada. Sumatera ada? Dari mana? Padang. Oke, next Mas. Ini tanaman Papua. Next. Ini tahu kamu dari mana? Nggak tahu. Kamu Padangnya mana? Kota Pariaman. Ini tanaman saya temukan di Padang Panjang dan hanya ada di Padang Panjang. Waktu itu ada ibu-ibu namanya Ibu Sri, dia supply saya tanaman ini setiap bulan dia dapat 540 juta. Terakhir saya ke sana, ketemu dengan wali kota Padang Panjang, dulu masih Fadli Imran, sekarang Fadli Imran sudah jadi wali kota Padang. Akhirnya tanaman ini dijadikan maskot kota Padang Panjang. Ini Homalomenanya sama, kalau ini Homalomena davidiana dari Papua, ini dari Sumatera Barat Padang Panjang, ini dari Jawa. Beda kan? Bentuknya beda, warnanya juga, corak daunnya, ukuran daunnya, padahal sama-sama Homalomena. Itulah kekayaan alam Indonesia. Jadi kita ini masih hanya sebatas bangga bahwa Indonesia itu kaya, kita punya banyak plasma nutfah. Ini kan plasma nutfah non kayu namanya. Tapi hanya sebatas bangga. Yang memanfaatkannya siapa? Cina, Thailand, Vietnam, Jerman, Jepang, itu yang memanfaatkannya. Kitanya ya cuman bangga-bangga aja. Lalu kaliannya apa coba? Demam Korea-Korea, gitu kan? Iya kan? Betul nggak? Ada lagi yang manga-manga gitu. Padahal yang begini-begini coba kalian garap, ini harusnya bisa menjadi sesuatu. Next. Oke, Minaku punya lab tissue culture. Sekarang kami biasanya hunting tanaman hutan, lalu kita bawa ke lab, lalu kita propagasi di lab, kita ekspornya sekarang sudah dalam bentuk tissue culture, tidak lagi tanaman bareroot. Next. Ini adalah mitra kami, Jan van Ges, nama perusahaannya Esperit. Dia menjual tanaman hias 37 juta tanaman setiap tahun. Dan dia tidak memproduksi tanaman yang tidak ada pembelinya. Jadi kalau di Indonesia tanaman hias ini kan kayak monkey business. Betul nggak? Bisnis musiman. Tapi kalau di luar negeri, tanaman hias itu sudah menjadi industri ya. Sudah menjadi industri besar. Jadi kalau orang barat itu ya, orang Eropa, orang Amerika ya, orang Jepang, Asia Pasifik, Cina, tidak dikatakan kamu orang kaya ya, kalau kamu tidak punya tanaman tropis di rumahnya. Nah itu. Bukan kalian pakai Louis Vuitton atau pakai apa lagi? Hermes atau apa itu mereka nggak di sana validasinya. Validasinya mereka, kamu menjadi orang kaya kalau kamu punya tanaman tropis di kamarmu. Kenapa? Karena untuk memelihara tanaman tropis itu effortnya besar. Butuh cahaya, butuh pemanas, butuh humidifier, butuh pupuk, butuh siram. Apalagi kalau musim dingin masuk, tanaman ini butuh heater, butuh pemanas. Dan hari ini saya lagi membangun satu perusahaan dengan Jan. Nanti kita akan launching namanya Renova. Jadi saya punya saham di sana. Kita ekspor sekam bakar dari Indonesia ke Eropa. Lalu di Eropa kita buat media tanam untuk disuplai ke seluruh petani di Eropa. Karena di Eropa kemarin saya dengan Mas Rehan itu ada isu tentang media tanam. Lalu kami memberikan solusinya untuk melakukan penggantian media tanam. Di Indonesia punya banyak resource sekam bakar, kokopit, lalu kita tawarkan ke mereka. Next. Nah, ini cara packingnya Minaku. Kebayang nggak? Saya nggak tahu apa-apa tentang tanaman, nggak ngerti tentang ekspor, lalu melangkah ke sini.
Apa coba yang saya lakukan? Belajar. Jadi kita itu dengan literasi membaca, ya, menonton video tentang pembelajaran, sebetulnya melakukan investasi terhadap diri kita supaya kita banyak pengetahuan, banyak ilmu. Kalau kalian banyak ilmu, maka kalian akan mempunyai banyak wawasan. Di saat kalian memiliki banyak wawasan, maka kalian akan mempunyai banyak senjata. Begitu. Senjata untuk apa? Ya untuk menghadapi tantangan-tantangan. Begitu. Next. Apakah ekspor ada market challenge-nya? Ada. Apalagi Indonesia, karena Indonesia letaknya ada di paling ujung di Southeast Asia. Yang paling berat dari kita adalah apa? Ongkos kirimnya. Di saat kita harus bersaing dengan Vietnam, dengan Thailand, itu sangat-sangat menyulitkan dari rate shipping cost-nya. Apalagi kalau kita berhadapan dengan India, ya, dengan China, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Next. Dan Minaco Indonesia hari ini sudah ada holding Minaco Group. Jadi kami ada Minaco Indonesia Global Ornamental Plant Supplier, ada Minaco Livestock, ada Minaco Nusantara, ada Minaco Global Trade, ada lagi sekarang Minaco Robignesia Prima International, ada lagi sekarang Renova. Jadi ada 2 tambahan perusahaan lain. Next. Ini Minaco Landscaping. Sekarang kami sedang mengerjakan satu landscaping di Sentul, itu oleh Mas Rehan. Nah, ini Mas Rehan ini Direktur Business Development-nya Minaco. Berdiri Mas Rehan. Ini banyak adik-adik kita. Mas Rehan adalah Direktur Business Development-nya Minaco. Beliau dulu kerja di Indofood selama 5 tahun, lalu keluar menjadi Direktur Business Development-nya Minaco. Beliau lulusan sarjana S1 HI Unpad. Jadi bahasa Inggrisnya jago. Kalian juga harus bahasa Inggrisnya jago. Harus bisa bahasa Inggris. Hari ini Mas Rehan sedang mengerjakan taman di satu rumah di Sentul. Tahu nggak berapa orang bikin taman? Bikin taman, landscape. Berapa biayanya? 1 miliar. Jadi uang 1 miliar untuk orang lain itu bisa bikin rumah. Uang 1 miliar untuk orang ini cukup bikin taman aja. Dia punya rumah 4 lantai, di dalamnya ada tank. Tanknya itu isinya ikan hiu. Lalu di lantai 3-nya dia punya paludarium, isinya di situ ada buaya, ada apa lagi Mas? Ular dan lain-lain. Jadi 1 miliar untuk kita bisa buat rumah, 1 miliar buat dia cukup buat bikin taman, Bu. Next, Mas. Dia ada apa penjaganya, dia ada kayak pagar gitu, pakai kaca dia, Bu. Jadi tangkinya itu bulat dari lantai bawah naik ke lantai 3. Jadi hiunya itu bisa dia lihat dari setiap lantai di Sentul City situ. Next. Next. Ini Minaco Livestock, kita punya bebek ala bio 10.000 ekor di Kerawang. Next. Minaco Global Trade, kami yang menginisiasi ekspor. Dulu Indonesia itu di-ban oleh Jepang selama 25 tahun. Tidak boleh lagi mengekspor mangga ke Jepang. Karena apa? Karena ada bakteri occipitalis atau lalat buah. Waktu itu Minaco kedatangan para petani di mana? Dari Indramayu, dari Majalengka, dari Sumedang. Mereka meminta bantuan untuk bisa mengekspor kembali. Lalu saya komunikasi dengan tim di Jepang. Tim Jepang itu minta ada jurnal ilmiah. Kalau memang tidak ada bakteri occipitalis itu, mereka ingin dibuktikan dengan jurnal ilmiah. Lalu saya datang ke Kementerian Pertanian, saya datang ke karantina, tapi mereka nggak ada yang mau mengeksekusi atau mendengar. Akhirnya apa? Minaco membiayai risetnya, kita habis 500 juta waktu itu. Kita kerjasama dengan Injabar Unpad, kita mengirimkan tim ke Kalimantan Tenggara. Di sana ada bakteri occipitalisnya.
lalat buahnya ada, tapi di Jawa tidak ada, khususnya di wilayah Jawa Barat. Akhirnya kami wording ke jurnal, dan alhamdulillah hari ini Indonesia per 2023 kemarin sudah bisa mengirim kembali mangga gedong gincu ke Jepang setelah 25 tahun di-ban oleh Jepang. Lalu keuntungannya buat Minaku apa? Nggak ada. Minaku ekspor nggak? Nggak. Jadi merah putih saja kita berbuat untuk para petani yang ada di wilayah Sumedang, Majalengka, dan Indramayu. Next. Ini adalah beberapa penghargaan dari Kementerian Pertanian, dari Gubernur Jawa Barat. Kita ada bekerjasama dengan 9 pemerintahan daerah dari mulai Aceh Tengah sampai ke Papua Barat. Ini pendatangan MOU-nya dengan para gubernur. Lalu ada Kementerian Koperasi, juga ada Menteri BUMN waktu itu. Next. Nah, ini beberapa partner kita. Next. Ya, ini beberapa sertifikat. Lanjut. Terus. Oke. Di Minaku hari ini, tahun lalu kita ada 13 mahasiswa capstone IPB dari AGB. Selama 6 bulan mereka di Minaku, yang satu kemarin ada di Trade Expo Indonesia. Siapa namanya, Mas? Vicky. Kemarin ada tuh di foto dia sama Menteri apa? Ya, Menteri Perdagangan. Dia ekspor apa sih, Mas? Pinang ya, dia ekspor pinang. Lalu sekarang ada lagi 3 orang ya. Sekarang ada program, ada 3 lagi. Lalu kita biasanya menerima dari Polbangtan Manokwari 10 orang. Itu 3 bulan di Minaku. Minaku adalah hari ini sahamnya Allah sudah 10%. Saya naikin, Bu. Jadi nanti naik lagi sahamnya terus sampai 50%. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat orang banyak. Banyaklah kegiatan sosial yang kita lakukan di Minaku. Saya tentunya berharap di dalam kuliah, bukan kuliah sebetulnya, ini kan sharing aja lah. Adik-adik itu jangan seperti saya waktu kuliah di IPB. Jujur aja, saya nyesel banget dulu kuliah di IPB. Kan pilihannya cuma 2. Kamu jadi orang paling pintar untuk bisa diingat dosen. Benar nggak? Atau yang kedua apa? Yang paling bandel. Nah, saya pilih yang kedua. Saya pilih yang paling bandel. Saya kuliah jarang, makanya sekarang tuh semua saya kenal, dari Pak Menteri Bappenas hari ini Pak Rahmat Pambudi, itu sekarang sering main ke rumah. Dulu sebelum jadi menteri suka main ke rumah saya dan ke lab. Ada Pak Wahyu Budi Priyatna. Karena saya menjadi yang paling bandel supaya saya bisa diingat. Tetapi itu pilihan yang menurut saya tidak bijak. Nah, kalau adik-adik teman-teman ini, mumpung kalian hari ini semester berapa sih? Semester 5, masih sangat banyak kesempatan untuk gagal. Jangan berhasil, gagal. Jadi kalau mau bisnis itu jangan berharap berhasil, gagal dulu. Gagal, ya kan? Tapi terus bangkit. Nanti keberhasilannya itu bisa di langkah yang keberapa kan? Jadi membaca, literasi, punya mentor itu penting tuh, ya. Mentoring itu penting, punya mentor. Siapa mentornya? Ya tentunya orang yang sudah berhasil. Supaya apa? Supaya kalau kalian melangkah itu sudah ada rambu-rambu. Jangan masuk sana, itu lubang. Nah itu kan. Tapi kan kalau misalkan kalian nggak punya mentor, kalian pasti akan takutnya lelah berusaha. Itu aja. Jalan punya mentor dan saya yakin akan berhasil. Lalu jangan mau jadi pegawai. Ya. Pegawai itu kan perbudakan di era modern. Mau jadi budak? Mau nggak? Enggak kan? Bisnis. Membuka lapangan pekerjaan. Pak, tapi saya nggak punya, nggak punya pengalaman. Emang saya punya pengalaman tentang tanaman. Tapi Pak, saya nggak punya hobi. Emang saya hobi dengan tanaman. Sampai hari ini saya masih berusaha untuk mencintai tanaman. Yang saya suka apa? Duitnya. Itu aja. Tanamannya saya suruh pelihara juga mungkin saya nggak bisa sampai sekarang.
Kan Jack Ma juga nggak ahli di teknologi kan, dia punya Alibaba. Kan saya juga nggak harus ahli di tanaman hias untuk saya bisa jualan tanaman hias kan begitu. Saya punya dulu 2021 saya punya manajer itu, dia luar biasa sampai bisa jualan tanaman tuh, omset kita dulu pernah sampai di 3,8 miliar per bulan. Net bersih loh. 3,8 miliar. Kalau kalian kerja di perusahaan kan nggak mungkin kalian dapat 3,8 miliar sebulan. Sekuat apapun kalian bekerja nggak mungkin bisa. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain kan begitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kalau kalian menjadi pengusaha, sudah otomatis tuh kalian menjadi manusia yang bermanfaat. Lalu apakah saya hari ini sering gagal? Sering saya gagal. Kemarin saya bikin bisnis gagal, habis saya uang. Sekarang saya lagi bikin lagi bajigur. Ada tuh di McD Semplak ada Masjid Baitur Ridwan. So, di situ ada satu kios, itu saya sewa. Saya mau buka bajigur, saya bilang di situ. Barusan saya panggil salah satu manajer kafe saya bilang bikin itu bajigur di situ, kukusan segala macam jualan di situ, tapi sahamnya saya bilang itu saham Allah 10%, kasih buat masjid. Jadi setiap hari Jumat kita melakukan sodako Jumat. Jadi saya saat membuka usaha, saya pasti tanam saham Allah di situ. Jadi dulu waktu saya SMA, saya pernah beli buku itu namanya Berbisnis dengan Allah. Jadi saya paling senang berbisnis dengan Allah. Nah itulah yang harus teman-teman lakukan. Jadi kalau Allahnya ridho, ya sesuai keinginan kita dengan kehendaknya, pasti akan seperti Minaku. 10 bulan jadi 5 miliar, begitu kan? Dan di tahun 2020 pada saat COVID waktu itu, orang-orang nggak bisa kerja, saya malah banyak uang. Karena setiap minggu tuh saya ekspor terus tanaman hias. Jadi pada saat 2020 sampai 2021 akhir tuh saya paling senang tuh. Makanya kalau saya tuh doanya sekarang ya Allah COVID lagi gitu. Jangan ya. Kenapa? Karena COVID orang diam di rumah ya kan. Lalu dia kan nggak bisa kemana-mana. Tanaman tuh menjadi mahal loh. Apalagi di Eropa, di Amerika semua. Jadi musibah untuk yang lain, berkah bagi yang lainnya kan begitu. Jadi ya kalau sekarang jangan dulu lah COVID-nya, karena kan uangnya juga udah habis, biar pada kumpul dulu duitnya kan. Setelah 15 tahun nanti ada lagi pandemi kan begitu, lockdown lagi kan begitu. Gitu. Nah saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada pertanyaan yang paling bagus menurut Mas Rehan nanti. Bukan menurut saya loh, nanti kalau salah nanti bahaya kan. Nanti akan mendapatkan tanaman hias dan saya bawa parfum. Saya bawa parfum dari Minaku. Namanya Masoya. Tahu nggak Masoya itu apa? Siapa yang hobi parfum? Yang suka parfum angkat tangan deh. Yang suka parfum angkat tangan. 1, 2. Yang lainnya nggak ada yang suka. Perempuan nggak ada yang suka parfum. Suka. Coba angkat tangan yang suka parfum. Saya mau tahu. Yang suka parfum aja. Oke. Yang cowoknya cuma segini yang suka parfum. Sisanya nggak pernah pakai parfum. Pakai deodoran. Oke, saya paling suka parfum. Saya kalau berangkat ke Belanda, saya pasti beli parfum. Saya beli parfum namanya Hermé. Suatu ketika ada parfum namanya Hermé. Suatu ketika saya ke Sumatera Barat. Ceritanya begini. Saya ke Sumatera Barat, ada pengusaha di sana. Pengusaha Cina Indonesia. Saya diajak, dia minta saya datang ke Padang. Dia di Padang. Saya bilang, wah saya sibuk, sorry. Saya nggak ada waktu, karena saya harus ke Eropa waktu itu. Dia bilang, Pak Ade tolong datang. Dia bilang,
Pokoknya Pak Ade, kapan mau datang, saya kirimkan tiketnya, dia bilang segala macam, saya jemput. Akhirnya saya kasih dia waktu. Dia bayarin saya tiket, selama di Padang saya hotel disediakan sama dia, kemana-mana saya diantar oleh supirnya dia, lalu saya datang ke pabriknya dia. Pada saat saya datang ke pabriknya dia menunjukkanlah, Pak Ade, saya itu butuh tanaman ini. Ya, saya bilang, banyak tanaman yang saya butuhkan untuk saya ambil, untuk dijadikan minyak atsiri, untuk bisa saya ekspor. Dia bilang begitu, oke. Lalu saya sudah ke lab mana-mana, dia bilang. Saya sudah ke lab yang ada di Biotrop, saya sudah ke lab yang ada di Bogor, di Tentara Pelajar situ, di Cimanggu, saya sudah ke lab yang di milik punyanya orang Singapura itu, Monfori, dan saya sudah ke Inagro yang punyanya Pak Bing, Kalbepar. Mereka semua nggak bisa bikin tanaman ini. Saya bilang, tanamannya apa? Ada tanamannya namanya Cryptocarya masoya. Tanaman itu dari Papua. Di Papua tanaman itu diambil, tapi biasanya harusnya tanaman itu kayak kulit kayu manis, diambil kulit kayunya. Tapi orang Papua tidak mengambilnya dengan cara itu. Orang Papua cara ambilnya tebang pohonnya, rebah, dikulitin kayunya, baru dia bawa ke Jayapura. Itu pun pakai helikopter. Saya bilang, loh, kayu apa itu? Ya itu Cryptocarya masoya, dia bilang. Terus kalau saya bisa bikin, you mau beli berapa banyak? Saya mau beli 1 juta pohon, 1 juta bibit. Oke, saya bilang, kalau gitu buat LOI-nya. Akhirnya dia buatlah LOI-nya. Dia sudah pesan 1 juta ke saya. Insya Allah 2000, dan alhamdulillah lab saya berhasil. Jadi 2026 akhir, saya sudah bisa, insya Allah bisa produksi 1 juta pohon tanaman bibit pohon masoya. Di Papua hari ini tanaman itu sudah langka. Karena apa? Ya karena orang Papua ngambilnya dia tebang. Bukan diambil kulit kayunya, dia tebang pohonnya. Lalu dikulitin, lalu dia jual. Kalian tahu nggak berapa harga minyak kayu masoya? Kalau kalian cek di eBay, harga paling murahnya itu 25 juta per liter. Paling murah. Yang paling mahalnya 54 juta per liter. Kulit kayu masoya, minyaknya. Oke. Nah sekarang punya HP kan? Kalian tahu nggak masoya? Ada yang dengar nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Nggak ada. Tapi kalian tahu nggak kalau Hermes sudah mengeluarkan parfum dengan nama Santal Masoya? Nilainya 5.800.000 per 200 ml. Coba cek di website Hermes. Ada kan HP-nya? Di website resminya Hermes. SANTAL MASSOIA Masoya. Santal Masoya. Ada nggak? Ada? Berapa harganya? Jadi masoya ini tanaman asli Indonesia dari tanah Papua. Di Eropa terkenal, di IPB nggak ada yang tahu. Ya kan? Benar nggak? Ya? Nah, berarti kalau kita merasa bahwa kita yang paling tahu, ternyata kita tidak tahu apa-apa tentang Indonesia ini. Malah lebih banyak tahu orang Eropa. Orang Indonesianya nggak tahu apa-apa. Yang menikmatinya orang mana? Orang Eropa. Dipakai untuk apa masoya minyaknya? Yang pertama, kalau kalian suka makan keju, itu bau wanginya, itu bau wangi masoya. Bukan wangi keju. Keju itu bau. Ya. Kalau kalian suka makan sosis, itu wangi sosisnya, itu wangi masoya. Karena masoya ini harumnya itu milky dan creamy, gitu ya. Jadi yang milky creamy, ada bahan minyak yang milky creamy itu dari kelapa, coconut. Tapi coconut itu hanya mampu bertahan 2 jam. Kalau masoya ini bisa bertahan selama 4 hari. Oke ya. Jadi siapa nanti yang paling bagus pertanyaannya? Saya kasih ada parfum masoya. Ini produknya Minaku, tapi jangan pakai di kulit. Karena ini
kandungan masoya 20%, pakainya di baju aja. Di sini dia pakainya. Nanti sekali semprot dikit aja, dia 4 hari bisa bertahan. Asal jangan dicuci bajunya. 4 hari bertahan, jangan dicuci bajunya. Ya. Kalau di Papua minyak masoya itu digunakan untuk apa? Minyak urut, kan dia panas. Tapi kalau di Eropa di mana-mana dia dipakai untuk. Nanti kita kasih 2 pertanyaan yang paling bagus. Dan juga ada tanaman hias. Nanti ada tanaman hias juga akan kita kasih. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Apabila ada yang kurang dari saya, mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.